Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Wita Pajariah dari SLB Negeri Penajam Pasar Utara. SLBN PPU menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi, yang pada tahun ini adanya pendekatan pembelajaran mendalam, yang di dalamnya ada prinsip pembelajaran mendalam serta 8 dimensi profil lulusan. Kali ini saya ingin membagikan proses pembelajaran transformatif di kelas saya. Bapak Ibu Guru hebat, pernahkah kalian merasa di situasi kegiatan pembelajaran terasa seperti monoton, kemudian partisipasi siswa masih rendah, kemudian peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran? Nah, pembelajaran masih berpusat pada guru dan peserta didik kesulitan memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, lalu peserta didik tidak tertarik dengan materi. Pernahkah Bapak Ibu mengalami di situasi tersebut? Tentunya peserta didik memiliki keberagaman yang berbeda-beda seperti yang ada pada di SLB Negeri Penajam Pasar Utara. Nah, dari beberapa hal kondisi yang melatar belakangi tersebutlah muncul sebuah ide atau gagasan bahwa guru harus peka terhadap keinginan peserta didik. Jadi, penggunaan teknologi terkadang masih minim. Nah, guru harus dapat bertransformasi dari terbiasa di zona nyaman menjadi gagasan inovasi untuk mengupgrade sesuai dengan tuntutan zaman agar peserta didik tidak terbelenggu oleh rutinitas yang monoton, terlebih terhadap materi yang membutuhkan pengalaman langsung seperti pembelajaran menghasilkan karya. Salah satunya menghias ekobin, menghias kanvas. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Karena dapat memberikan gambaran bagaimana penerapan model problem based learning dalam pembelajaran, kemudian memberikan wawasan terkait pembelajaran berdiferensiasi, lalu meningkatkan kreativitas guru dalam membawakan materi pembelajaran, serta memberikan informasi terkait penyelesaian masalah yang diangkat dalam proses mencari solusi yang tepat untuk menjawab dan melaksanakan temuan masalah pada pembelajaran di kelas bagi pendidik, sehingga pada pelaksanaan dalam pembelajaran kedepannya akan lebih terukur dan berorientasi pada tingkat keberhasilan peserta didik. Guru yang fasilitasi dan mengawasi peserta didik dalam melakukan praktik baik ini, saya sebagai guru juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik karena minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam praktik ini, tentunya ada tantangan yang didasari oleh keberagaman suku, agama, latar belakang keluarga, dan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan murid dan merangsang program pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada murid. Aspek pertama, pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus tentunya berbeda-beda dengan pembelajaran pada peserta didik pada umumnya. Karena dengan keberagaman tersebut, kita sebagai seorang guru tidak boleh menyamakan cara kita dalam mengajar. Tantangan kedua yaitu minat belajar murid yang masih naik turun. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun tantangan pada aspek ketiga yang terjadi pada guru selama ini dalam menyampaikan materi terbiasa melakukan pembelajaran dengan metode ceramah atau berpusat pada guru. Nah, padahal pembelajaran pada abad 21 ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Tantangan terbesar saya yaitu dihadapkan oleh murid-murid generasi yang sedang berkembang dan tumbuh di tengah-tengah teknologi digital. Atau arus era teknologi yang mengalir deras. Kenapa hal ini terjadi menjadi tantangan terbesar saya? Karena sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu menyesuaikan dengan kodrat alam dan saya harus menjadi guru yang melek terhadap teknologi dan menghadirkan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, kita masuk ke langkah aksi. Berdasarkan kondisi latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, serta tantangan, maka guru perlu berupaya memfasilitasi dan mencarikan solusi atas permasalahan siswa berkebutuhan khusus dapat meningkatkan keaktifan belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui model pembelajaran problem-based learning untuk berkarya dengan alur atau sintaks pembelajaran sebagai berikut. Alur atau sintaks pembelajaran problem based learning ialah 1. Mengorientasi siswa terhadap masalah. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individual atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Pada tahap persiapan dimulai dari rencana aksi, yaitu menyusun modul ajar yang berisi tentang perangkat pembelajaran dan perangkat evaluasi kegiatan pembelajaran. Persiapan lainnya yaitu sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan proses pembelajaran, antara lain ruang kelas, internet, laptop, LCD, video pembelajaran, dan media pembelajaran. Selain itu, guru juga menyiapkan jadwal pelaksanaan, lembar observasi yang akan digunakan dalam mengamati proses ketercapaian pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan,
Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran. Prosesnya, peserta didik diberikan pengetahuan tentang pembuatan karya, mewarnai ekobin dan tas kanvas hingga ke salah satu baju kaos anak-anak. Jadi di sini peserta didik mengenal alat dan bahan, cara membuat desain gambaran pada tas kanvas, dan tentunya peserta didik dapat berinovatif demi menciptakan suasana lingkungan sekolah yang nyaman untuk para murid dalam proses pembelajaran, diantaranya mewarnai ekobin dan tas kanvas. Adapun materi atau sumber belajar yang dapat dilihat pada video di samping yang merupakan video pembelajaran saya. Dalam aksi ini, saya berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, seperti paguyuban kelas, sehingga orang tua juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tahap evaluasi. Pada tahap ini adalah refleksi kegiatan terkait hasil pengamatan saat pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh review yang menjadi dasar refleksi dan tindak lanjut pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Kegiatan refleksi ini berfokus untuk menentukan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Dari rangkaian kegiatan aksi yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan, antara lain Penerapan strategi ini membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat berkembang optimal dan menghasilkan karya yang bermakna. Dampaknya secara langsung menunjukkan pencapaian pada 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam, mencerminkan bahwa ada pembelajaran tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip pembelajaran mendalam, seperti berkesadaran, bermakna, serta menyenangkan, dengan menggunakan pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Yang pertama, dimensi profil lulusan kreativitas. Bukti dan dampak dalam aksi ini ialah produk yang dihasilkan beragam, kreatif, dan mencerminkan minat individu. Siswa didorong berpikir inovatif saat membuat desain tes kanvas. Dampak kedua, pada profil dimensi lulusan kolaborasi. Kolaborasi meningkat antara guru, siswa, dan orang tua. Kemampuan kolaborasi dalam konteks kelompok kecil berkembang dengan siswa diberikan kebebasan memilih bekerja mandiri atau berkelompok. Dalam dimensi penalaran kritis, penerapan PBL yang menekankan pemecahan masalah nyata melatih siswa untuk mengolah informasi misalnya dalam referensi daring dan mengambil keputusan terkait desain produk mereka. Dalam dimensi komunikasi, siswa dilatih untuk mengabadikan dan menyampaikan karya secara digital. Kemampuan komunikasi siswa anak berkebutuhan khusus berkembang terutama dalam interaksi di kelompok kecil. Siswa lebih aktif dan percaya diri dalam berkarya. Mereka menunjukkan antusias yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kemudian minat belajar meningkat karena mereka dapat mengekspresikan diri dengan cara yang paling nyaman dan menyenangkan menurut karakteristik mereka. Dalam dimensi kemandirian, siswa menjadi lebih percaya diri dan aktif, tidak lagi pasif. Minat belajar meningkat karena mereka dapat mengekspresikan diri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kemandirian. Dalam dimensi keimanan dan ketakwaan, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang berpihak kepada murid menumbuhkan akhlak yang mulia melalui penghargaan terhadap proses dan hasil karyanya. Dalam dimensi kewarganegaraan, dibuktikan dengan konteks kehidupan nyata yang dekat dengan siswa anak berkebutuhan khusus, misalnya membuat ekobin atau tas kanvas, yang menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pada dimensi lulusan kesehatan, dibuktikan pada dampak pilihan tugas yang mengakomodasi gaya belajar kinestetik atau praktik langsung, serta mewarnai sambil bergerak dan menciptakan iklim belajar yang menyenangkan dan support mendukung kesejahteraan mental siswa. Iklim belajar yang menyenangkan ini dan rasa percaya diri yang lebih tinggi pada siswa membuat mereka merasa dihargai karena pilihan mereka diakomodasi dan potensi mereka diberdayakan. Dari dampak tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi ini efektif menyelesaikan permasalahan siswa. Hal ini dikarenakan siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, didukung dengan penggunaan media secara konkret, sehingga memudahkan siswa dalam berliterasi digital untuk berkarya. Yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Wita Fajariah selaku rekan sejawat kami, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi sekolah, guru-guru, dan juga para murid di SLB Negeri Penajam Pasir Utara. Seperti sekolah akan mengoptimalisasi sarana dan prasarana IT yang menunjang pembelajaran di kelas. Untuk guru-guru juga mendapatkan dampak baik atau dampak positif dari best practice Ibu Wita, seperti guru-guru semakin kreatif, melek teknologi, dan memanfaatkan berbagai aplikasi dan juga sumber daya IT yang ada di sekolah. Siswa atau murid kami juga semakin bersemangat ketika belajar karena guru menggunakan atau memanfaatkan media ajar. Terima kasih, demikian testimoni dari saya. Terima kasih untuk Bu Wita, semoga berkarya yang lebih hebat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan praktik baik saya, Sinergi Mendalam Edukasi Terpadu Ruang Lingkup yang disingkat dengan Simetri, peningkatan keaktifan belajar, dan daya berkarya anak berkebutuhan khusus melalui penguatan literasi digital dan diferensiasi berbasis problem-based learning. Hal ini dalam bentuk apresiasi guru dalam transformasi GTK, dunia pendidikan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.